Halo Tribuners, selamat siang. Berjumpa lagi di Tribun Lampung Travel bersama Ellen Octavia. Seperti biasa Tribuners, Tribun Lampung Travel tentunya akan menginformasikan seputar tempat-tempat yang menarik di Lampung untuk dikunjungi. Nah, Tribuners, salah satu wisata yang sedang naik daun di Lampung, khususnya di Pesawaran, yaitu ekowisata mangrove Petengoran. Wisata ini menampilkan hutan mangrove yang asri dengan udara yang segar di pinggir pantai. Untuk informasi selanjutnya, sudah terhubung bersama kami Bapak Tony Yunizar. Beliau ini adalah pengelola dari ekowisata mangrove Petengoran. Halo Pak Tony, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Oke. Terima kasih Pak sudah bergabung dengan Tribun Lampung Travel. Nah, siang ini kita bakalan berbincang wisata mengenai pesona hutan mangrove Petengoran. Oke. Bapak bisa dijelaskan sebenarnya seperti apa sih konsepan dari ekowisata mangrove Petengoran ini? Oh iya, ya yang pertama saya ucapkan eh, salam lestari, salam Indonesia. Yang harus kita sama-sama ketahui bahwa ekowisata mangrove Petengoran ini diawali dari pelestarian mangrove. Pelestarian mangrove yang dimulai dari tahun 2008, di mana konsep kita yang dahulu adalah karena tata ruang kita adalah tata ruang zona tambak pada saat itu Lampung Selatan, kita sebenarnya konsepnya hanya pada saat itu hanya mempertahankan bagaimana hutan mangrove ini tidak punah. Tuh. Nah, dari apa yang tadi sudah saya jabarkan sepintas, artinya ekowisata kita ini adalah konsepnya adalah pelestarian mangrove, di mana kita konsep dasarnya harus mempertahankan agar hutan mangrove ini tetap ada. Walaupun nanti kalau kita lihat kondisi sekarang kan sudah jelas-jelas ini menjadi salah satu tempat wisata yang mungkin bisa menjadikan salah satu alternatif untuk warga Indonesia, khususnya warga Provinsi Lampung. Seperti itu. Oke. Lalu apa saja sih Pak yang bisa dilakukan pengunjung di sana? Suguhan seperti apa yang bisa pengunjung rasakan ketika mendatangi ekowisata mangrove Petengoran ini, Pak? Kalau yang dilakukan oleh pengunjung sebenarnya banyak, terutama untuk hal mengenai edukasi, di mana edukasi yang kita maksud sekarang ini pengunjung lebih banyak melihat apa sih sebenarnya fungsinya mangrove ini apa, terus manfaatnya itu apa saja, karena mungkin masih banyak juga warga di Indonesia, warga di Lampung yang memang banyak juga yang belum tahu apa sebenarnya fungsinya mangrove. Itu yang kita sajikan. Yang kedua, teman-teman wisatawan bisa juga di sini mendapatkan salah satunya keheningan. Memang konsep kita adalah salah satunya menghadirkan keheningan di tempat wisata kita. Seperti itu mungkin, Mbak. Oke. Lalu berapa sih Pak tiket masuknya ketika pengunjung ingin berwisata ke ekowisata mangrove Petengoran ini? Kalau untuk tiket masuk ke ekowisata kita 15.000. Itu Oke. paket untuk reguler ya. Lalu ada paket apa lagi Pak selain paket reguler tersebut? Ya kita ada paket edukasi tadi. Di mana paket edukasi itu ya sebenarnya salah satunya kita pengunjung bisa melakukan aksi penanaman. Walaupun memang minatnya sekarang masih kurang lah. Oke. Lalu tadi kan Bapak sebutkan bahwa mangrove memiliki banyak manfaat seperti itu ya Pak ya. Seperti apa sih Ya. Pak manfaat dari mangrove tersebut untuk lingkungan di sekitaran Petengoran itu sendiri Pak? Ya kalau yang kita rasakan di sini sekarang, karena kita kan lebih lebih menyaksikan atau melihat kenyataannya ya, bukan Hmm. bukan bicara masalah manfaat secara buku, kalau saya bilang. Tapi kita lebih melihat secara kenyataan. Jadi selain memang salah satunya penahan abrasi, di fungsi mangrove ini juga pengembalian ekosistem, di mana ekosistem salah satunya air di tempat hutan mangrove ini yaitu mengembalikan ekosistem di mana
ikan itu bisa kembali berkembang biak. Itu yang sangat-sangat kita rasakan sekarang. Oke. Lalu ada fasilitas apa saja sih Pak yang bisa dinikmati oleh pengunjung ketika datang ke ekowisata mangrove Petengoran? Kalau di fasilitas di tempat kita, bisa dibilang memang belum banyak yang bisa kita hadirkan. Di mana teman-teman wisatawan bisa selain menikmati heningnya hutan mangrove, juga ada di tempat kita pojok kuliner, di mana disitulah hasil UMKM masyarakat kita sajikan di pojok kuliner. Yang kedua, yang ada rumah apung. Kalau rumah apung itu lebih identik untuk teman-teman yang peminat pemancing atau ibu-ibu yang mungkin mau melakukan arisan atau keluarga-keluarga yang mungkin mau wisatanya tidak banyak terganggu oleh publik lain. Nah, kita juga yang baru-baru ini kita sedang proses, mohon doanya juga, kita sedang proses yang namanya wisata hutan mangrove akar bumi, di mana di situ pengunjung bisa lebih tahu apa sih mangrove itu, karena kita memang benar-benar masuk ke dalam hutan mangrove. Apa-apa yang ada di dalam hutan mangrove itu pengunjung juga bisa langsung bisa melihat. Kita juga sekarang di setiap hari Sabtu kita sudah mencoba untuk mengajak teman-teman masyarakat pemuda yang punya keahlian di musik. Jadi kita bisa setiap jam 4 sore di hari Sabtu kita menghadirkan live musik akustik. Itu sih, Mbak. Oke. Jadi memang banyak sekali ya Pak ya yang bisa dilakukan pengunjung ketika datang ke ekowisata mangrove ini ya Pak ya. Iya, dengan nilai Dan 15.000 full fasilitas. oke, jadi banyak sekali keuntungan-keuntungan yang didapatkan oleh pengunjung itu sendiri. Dan tadi kan Bapak sebutkan bahwa utamanya wisata ini tuh basisnya yang ingin ditunjukkan adalah edukasi begitu. Ada Iya, jenis-jenis mangrove apa saja sih Pak yang ditanam di ekowisata mangrove Petengoran ini? kalau di tempat kita memang mayoritas jenisnya rhizopora. Oke. Jenis-jenis mayoritas rhizopora. Ada rhizopora apiculata, maniculata, itu yang mayoritas di tempat kita. Walaupun ada sebagian juga jenisnya jenis tengor atau si api-api. Jadi yang itulah yang memang bisa dibilang hidup di lokasi di tempat kita. Dan jenis-jenis tersebut itu bisa dijelaskan ya Pak ya ketika mendatangi ekowisata tersebut dan ingin tahu untuk pengunjung yang penasaran begitu dengan seperti apa sih jenis-jenis dari mangrove atau seperti apa sih berkembang biaknya dan gunanya untuk apa itu bisa dijelaskan mungkin ya Pak? Iya, bisa. Nah, itu ditanya langsung, kan kita ada juga beberapa teman-teman pelestari juga yang memang terlibat di dalam konteks wisatanya seperti itu. Oke. Lalu untuk jam bukanya sendiri Pak itu dari hari Senin sampai Minggu kah? Terus jam berapa sampai dengan jam berapa? Kalau untuk hari Senin sampai dengan hari Jumat, kita memang bukanya itu dari jam 7. Walaupun kadang-kadang kan ada yang memang perjanjian untuk melakukan pre-wedding itu, biasanya kalau dia pengennya pagi benar itu jam 6 gitu. Tapi kalau kita bukanya itu dari jam 7. Oke, dari jam 7 pagi sampai dengan jam berapa Pak? Jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Sampai malam ya Pak ya. Jadi pengunjung Ya, bisa berwisata untuk yang hingga malam baru-baru aja ya. oke, baru ini begitu ya Pak ya. Ya, baru 2 minggu inilah. Lalu untuk Sabtu Minggu jam bukanya sama atau berbeda ya Pak? Kalau Sabtu Minggu sama aja. Cuman kalau hari Sabtu biasanya pengunjung bisa lah sampai jam 12 malam. Untuk Wah, malam Minggu ya. oke. Jadi dengan
harga yang terjangkau dengan keuntungan yang sedemikian banyak yang diperoleh oleh pengunjung dan juga fasilitas yang sangat mendukung ya Pak ya untuk berwisata di ekowisata Ya, mangrove Petengoran. Lalu kita selalu berusaha untuk yang lebih baik lah. oke. Oke, menyambung dengan yang itu tadi, untuk pertanyaan terakhir, rencana ke depan ini gimana Pak? Apalagi yang akan dikembangkan oleh ekowisata mangrove Petengoran dan apa sih yang ingin terus dikembangkan lagi? Ya, yang pastinya dengan keluasan hutan mangrove kita yang ada 113 hektar itu berdasarkan pemetaan di tahun 2011 itu, tentunya memang banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Tetapi untuk bicara yang namanya ekowisatanya, edukasi wisatanya, itu dulu yang mau kita kejar. Bagaimana publik atau masyarakat atau wisatawan itu yang hadir ke ekowisata mangrove Petengoran itu benar-benar mendapatkan edukasi wisata mangrove-nya. Itu juga menjadi salah satu kendala di kita. Kenapa kendalanya? Karena publik juga lebih kepada bicaranya kan sekarang ini wisatanya lebih kepada wisata selfie, Hmm, kira-kira seperti itu. Nah, kita juga akan mengimbangi untuk ke arah itu. Tetapi kembali lagi karena memang kondisi kita ini kan pelestari mangrove ini kan bisa dibilang kan petani ya. Petani yang memang sebenarnya butuh sangat pendampingan sih supaya kita juga bisa lebih terarah. Nah, itu juga menjadi salah satu kendala. Tetapi yang pasti kita tetap konsep-konsep kita adalah konsep-konsep yang berbasiskan kepada pelestarian hutan mangrove. Seperti itu, Mbak. oke, terima kasih Pak Tony Yunizar yang berkenan Ya, hadir di Tribun Lampung Travel hari ini. Sukses selalu untuk ekowisata mangrove Petengoran dan salam lestari. ya. Salam lestari, salam Oke. Indonesia. Nah, Tribuners, demikianlah live Tribun Lampung Travel hari ini dan jangan lupa untuk terus saksikan live-live kami selanjutnya di Tribun Lampung Travel. Saya Ellen Octavia pamit undur diri. Dah.